Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Baik para ustazah dan para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih kita dalam kitab Tauhid ya. Pada kali ini di bab ke-8 yaitu bab man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwiha wa nahwihima. Itu tentang orang-orang yang ngalap berkah dari pohon, pepohonan, bebatuan ataupun sejenisnya. Dan telah kita sampaikan kemarin tentang apa namanya keberkahan itu dia, artinya beberapa poin ataupun kaidah-kaidah syariat yang harus kita ketahui dalam pencarian ataupun mengalap berkah tersebut ya. Nah, yang pertama kita sudah katakan bahwasanya yang pertama diantaranya kita ulangi lagi ya, berkah itu yang pertama adalah bertambah, maknanya secara bahasa Arab yaitu bertambah dan menetap ya, seperti barakal ba'iru, yaitu ba'iru, entah itu menderum ya, artinya menetap. Nanti kalau berkah itu menetap dan bertambah. Yang kedua adalah kebaikan. Berkah itu adalah kebaikan. Seluruh tangannya di tangan Allah. Biyadikal khair ya. Nah, jadi berkah itu adalah segala kebaikan. Keberkahan atau kebaikan. Dan yang ketiga adalah Allah memberikan keberkahan bagi sebagian makhluknya yang dia pilih. Artinya keberkahan bagi sebagian Allah pilih ya. Tidak semua harus keberkahan seperti itu. Itu dia. Ya, di sini juga disebutkan, artinya pada pertemuan yang lalu kita setelah sebutkan bahwasanya ada beberapa keberkahan-keberkahan, maksudnya seperti makhluk Allah yang telah Allah pilih untuk diberkahi, baik zat ataupun tempat ataupun waktu ya. Nah, seperti misalkan tempat yaitu Masjidil Haram, Baitul Maqdis ya. Nah, itu. Kemudian juga kaidah yang keempat yaitu diantaranya keberkahan bisa menjadi dua, yaitu keberkahan agama ukhrawi ataupun keberkahan duniawi. Nah, misalkan keberkahan bisa juga ada keberkahan duniawi dan ukhrawi sekaligus seperti Al-Quran ya. Nah, keberkahan agama misalkan keberkahan 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa ya. Ini makna kaidah ya harus kita ketahui ya. Keberkahan duniawi misalkan buah zaitun, susu, hujan, tumbuhan ya. Nah, itu dia. Baik, kelima kemarin kita sudah sebutkan bahwasanya keberkahan juga bisa dibagi menjadi dua ya. Keberkahan secara zat ataupun secara maknawi. Itu zat misalkan keberkahannya zat itu kurma, zaitun, air zam-zam ya, juga keberkahan jasad Nabi SAW. Kita sudah sampaikan juga bagaimana keberkahan jasad Nabi SAW ya, kita sudah sampaikan ya, apapun air liur Nabi dan lain-lain ya, dari peluh ataupun keringat Nabi juga menjadi keberkahan, artinya berbeda dengan manusia ya. Adapun keberkahan maknawi seperti keberkahan tanah suci Mekah dan Madinah serta Masjidil Aqsa. Nah, ini pembagian saja ya kata para ulama ya. Kata dalam hadis Nabi SAW, al-ardul muqaddasah la tuqaddisu sukkana. Ya, tanah suci tidak mensucikan penghuni. Ya. Artinya belum tentu mensucikan penghuninya, tapi tempatnya itu pasti suci, artinya karena diberkahi oleh Allah SWT. Nah, kaidah syariat yang keenam, ya, di antara keberkahan secara zat adalah keberkahan jasad Rasulullah. Nah, keberkahan jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, keberkahan jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terdapat banyak dalil yang menunjukkan bahwa tubuh Rasulullah penuh dengan keberkahan, ya, penuh dengan keberkahan mulai dari rambut, air liur, jasad, bahkan apa yang pernah beliau pakai sendiri menjadi berkah, seperti baju, selendang, tongkat beliau. Nah, namun yang perlu digarisbawahi adalah bahwa hal ini tidak boleh dikiaskan kepada orang-orang soleh. Nah, ini dia. Ya, terkadang kita
menyamakan orang-orang soleh seperti posisi Nabi SAW. Misalkan air rendaman kakinya kita katakan berkah, air liurnya kita ambil berkah ya. Tidak perlu ya, kecuali Nabi SAW. Oleh karenanya misalkan tahnik itu ketika lahir anaknya Ummu Salamah ya, nah, dia ingin yang mentahniknya Rasulullah SAW, maka nggak apa-apa liur dari Nabi ini menjadi obat dikunyahnya kurma. Tahnik ini adalah kurma kecil ya, kurma sedikit digigit oleh sunnah dalam Islam ya. Anak bayi yang baru lahir digigit sedikit ditaruh ke mulut bayi ya. Nah tentu air liur seperti Nabi SAW menjadi obat. Belum tentu orang-orang soleh bisa menjadi obat ya Allah alam. Bisa saja karamah, tapi nggak boleh semuanya. Siapa tahu beliau pun kalau orang soleh ini punya sakit ataupun yang lain. Artinya lebih baik kalau mau tahnik, tahniklah dengan air liur daripada orang tua sendiri ya. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini tidak boleh kita kaitkan keberkahan yang ada pada diri Rasulullah SAW dengan orang-orang soleh. Nah, misalkan itu yang pertama, karena yang pertama para sahabat tidak pernah saling meminta keberkahan di antara mereka. Padahal mereka adalah hamba Allah yang paling soleh. Padahal mereka adalah hamba Allah yang paling soleh setelah Rasulullah SAW. Artinya misalkan Abu Bakar. Ya. Tapi sahabat-sahabat junior nggak pernah minta air liurnya Abu Bakar, nggak pernah minta rambutnya Abu Bakar untuk disimpan, ya, ataupun jasadnya dan lain-lain, ataupun bajunya yang dipakai oleh Abu Bakar, selendangnya dan lain-lain. Ya. Kemudian di antaranya karena tidak ada seorang sahabat pun yang dicari keberkahannya oleh para tabi'in. Jadi sahabat sendiri pun orang tabi'in. Sahabat adalah orang yang lihat Rasul, tabi'in adalah orang yang nggak bertemu dengan Rasul, tapi dia bertemu dengan sahabat. Itulah tabi'in. Nah, orang-orang tabi'in ini pun nggak ada yang istilahnya mereka ngalap berkah, mencari keberkahan dari Abu Bakar misalkan, dari Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ya, dan lain-lain tokoh-tokoh misalkan termasuk yang banyak umurnya Ibnu Umar, ya Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Abbas, ya nggak ada mereka minta apalah seperti itu ya keberkahan nggak ada, ya. Karena juga meskipun dikenal dengan pengagungan dan pemuliaan yang tinggi terhadap para sahabat, tetapi para tabiin sama sekali tidak pernah ngalap berkah dari seorang sahabat pun itu dia. Nah, jika para sahabat yang dijamin masuk surga tidak bisa dikiaskan dengan Nabi SAW, lantas bagaimana lagi dengan orang-orang saleh di zaman sekarang hari ini yang sama sekali tidak ada jaminan akan bagaimana kesudahannya di hari akhirat kelak. Nah, jadi kalau sahabat ini ada misalkan 10 ya, 10 orang sahabat ya, mubasyiri nabil jannah, 10 orang sahabat yang memang dijamin masuk surga karena Nabi mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali bin Abi Thalib fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Talha bin Ubaidillah fil jannah. Jadi disebutkan ya Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah, Sa'id bin Zaid disebutkan. Ya Zubair bin Awwam fil jannah, 10 orang mubasyirin bil jannah ya. Jadi uh, itu udah pasti masuk surga insya Allah karena ini Nabi dan hadis Nabi SAW tentu menjadi hujjah ya. Nah berbeda dengan ulama-ulama kita hari ini siapapun mereka walaupun sesoleh apapun tentu insya Allah mudah-mudahan dengan amal solehnya dengan ketaatannya dia masuk surga tapi belum ada jaminan itu ya belum ada jaminan oleh karena untuk apa kita ngalap berkah ya. Ya kita minta doa boleh selama beliau masih hidup. Tapi kalau beliau sudah meninggal dunia, ngapain kita usap-usap kuburannya, ya seperti itu. Atau minta-minta kepadanya terlebih lagi, menjurus kepada kesyirikan. Nah, jika dikatakan bahwa ainlah jamiah, poin kesamaan yang dijadikan dasar pengkiasan antara Rasulullah SAW dan orang-orang saleh setelah beliau adalah kesalehan, maka ada dua kemungkinan di balik hal itu. Ya. Nah, jika ngalap berkah ini tahu orang dua-dua orang soleh. Tapi yang pertama adalah yang maksud adalah level kesalehan. Maka pengkiasan ini adalah kesalahan fatal karena tidak seorang pun yang level kesalehannya bisa disamakan dengan Nabi SAW. Itu yang pertama. Ya, kalau level standarisasi hari ini orang-orang ngalap berkah ke orang-orang soleh karena menyamakannya adalah level kesalehan dengan Nabi, artinya tidak serupa dengan kesalehan Nabi. Inni akhsyakum lillah wa atqakum billah. Ya. Nah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah. Nah, bahkan Nabi mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam." Kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui,
la tadhakuna qalilan wa la bakaitum katsiran. Kalian akan tertawa sedikit dan akan banyak menangis. Karena Nabi melihat surga, melihat neraka. Nabi melihat berbagai macam siksaan-siksaan di alam barzakh, di neraka. Artinya Nabi diperlihatkan oleh Allah SWT. Ya. Nah, orang-orang lain ini nggak ada seperti itu. Karena inilah apa namanya mujizat Nabi SAW. Nah, itu yang pertama kalau standar levelnya kesalehan. Yang kedua yang dimaksud adalah asal wujud kesalehan. Maka jika demikian berarti setiap muslim punya asal wujud kesalehan. Dan konsekuensinya adalah menyatakan bahwa setiap muslim boleh diambil berkahnya. Dan ini juga merupakan kesalahan fatal. Nah, membolehkan mengambil berkah dari orang soleh akan membuka pintu-pintu yang bisa mengantarkan kepada pengkultusan ekstrim kepadanya. Ini dia. Khawatir orang-orang yang bodoh ya. Ya, akhirnya dulu contoh saja misalkan di Makkah dahulu ya itu ada dua pasangan ya belum menikah ya dia berzina Aisyah dan Isah dan Nailah. Isah dan Nailah dia berzina di dalam Ka'bah kemudian Allah mengutuk dia menjadi batu ya, seperti pelajaran di Sirah. Nah, ketika mereka dikutuk menjadi batu, maka dipindahlah satu di Safa, satu di Marwah. Mereka tahu ini bukan orang soleh. Ya, saya lupa Isaf dan Nailah kalau nggak salah yang berzina. Ya, kalau kemudian dipindahkan, ya awal-awal tidak dikultuskan. Lama-kelamaan, akhirnya setan membisikkan, ya, iblis membisikkan kepada mereka, akhirnya mereka pun disembah hari ini. Patung itu ya sampai sebelum Nabi SAW diutus. Jadi seperti itu. Ya, jadi ya, bahaya ya, bisa membuka ruang. Ya. Nah, kalau seandainya bisa mengambil berkah dari orang-orang soleh seperti ini. Ya. Kemudian juga kita katakan membolehkan mengambil berkah dari orang soleh juga rawan menimbulkan fitnah kepada orang soleh tersebut. Ya, ini dengan tumbuhnya penyakit ujub dan sombong dalam hatinya. Nah, ini berbahaya sekali ya. Pasti nanti orang-orang pada mengkultuskan beliau, ya, dia nggak dicium-cium tangan beliau, kaki-kakinya dicium, akhirnya susah untuk mempengaruhi penyakit hati ini bisa menumbuhkan sikap ujub dan sombong dalam hati orang soleh tersebut. Maka caranya tidak benar. Nah, sesungguhnya cara yang benar untuk mencari keberkahan dari orang soleh adalah dengan duduk di majelisnya. Ini dia yang betul. Ya, duduk di majelisnya untuk mengambil keberkahan ilmunya. Itu dia belajar dengan dia, dempetin dia, ya kemana dia pergi ikut belajar ilmunya, pelajari ya. Nah, bahkan bermajelis dengan orang-orang soleh yang sedang mengingat Allah merupakan sebab diraihnya ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia. Ya. Nah, bermajelis dengan orang-orang soleh merupakan sebab diraihnya ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang panjang, ya, Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikri. Sungguhnya para Allah memiliki para malaikat-malaikat yang berkeliling di jalan-jalan untuk mencari orang-orang yang berzikir mengingat Allah. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadau halummu ila hajatikum. Ya, jika mereka mendapati suatu kaum mengingat Allah, mereka pun saling memanggil, kemarilah menuju apa yang kalian cari. Ya, para malaikat dipanggil ya. Qala fayahuffunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Mereka pun lalu mereka meliputi kaum tersebut yang bermajelis tersebut dengan sayap-sayap mereka malaikat ya hingga ke langit dunia. Lalu Rabb mereka bertanya kepada para malaikat dan tentu Allah lebih tahu dari mereka apakah yang dikatakan oleh hamba-hambaku. Malaikat berkata yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Mereka bertasbih kepadamu, bertakbir kepadamu, ya. Mereka memujimu, ya, mengagungmu, ya. Malaikat menjawab demi Allah mereka tidak melihat. Apakah mereka melihatku? Kata Allah. Malaikat menjawab demi Allah mereka tidak melihatmu ya Allah. Allah tanya bagaimana jika mereka melihatku? Malaikat berkata jika mereka melihatmu tentu mereka akan lebih semangat lagi beribadah. Lebih mengagungkanmu, lebih memuji dan bertasbih kepadamu. Allah bertanya apakah yang mereka minta? Malaikat berkata mereka minta surgamu. Ya. Yas'alunakal jannah. Ya, seperti itu. Mereka minta surgamu. Allah bertanya, apakah mereka pernah melihat surga? Malaikat berkata, demi Allah, mereka tidak pernah melihat surga. Allah berkata, bagaimana kalau mereka melihat surga?
Kalau mereka melihat surga, tentu mereka akan lebih semangat lagi mencari surga dan lebih mengharapkannya. Allah berkata, mereka meminta perlindungan dari apa? Malaikat berkata, minan nar, dari neraka. Allah bertanya, apakah mereka pernah melihat neraka? Malaikat berkata, demi Allah, tidak pernah mereka melihat neraka. Allah berkata, bagaimana kalau mereka melihatnya? Kalau saat malaikat berkata, kalau mereka melihatnya, tentu mereka semakin berlari menjauhinya dan semakin takut darinya. Allah berfirman, ya. Kemudian Allah berfirman, fa ushidukum anni qad ghafartu lahum. Fa ushidukum anni qad ghafartu lakum. Aku persaksikan kalian bahwa sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Jadi majelis ilmu itu Allah ampuni orang-orang dalam majelis ilmu. Kemudian salah satu malaikat berkata, ya yaqulu malakun minal malaikah fihim fulanun laysa minhum innama jaa lihaja qala humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Jadi sampai-sampai ada malaikat yang berkata kepada Allah waktu itu, ya, ada si A yang bukan dari mereka tidak ikut berzikir mengingat Allah. Ia hanyalah mampir karena ada keperluan lainnya. Allah berfirman, mereka adalah kaum yang tidak akan merugi ataupun celaka orang yang duduk bersama mereka. Jadi apa namanya? Begitulah luar biasa majelis ilmu hari ini kita belajar juga ya, kita belajar sama-sama. Artinya kita tidak soleh mereka, kita berusaha menjadi orang soleh, jadi kita belajar, kita menuntut ilmu dan juga apapun ya. Nah, apalagi kalau mereka orang-orang soleh yang luar biasa ya, para ulama-ulama kita, ya maka dempetilah mereka, ikutlah majelis ilmu mereka karena kita tahu bagaimana keutamaan fadilah orang-orang yang menuntut ilmu dan orang-orang yang bersama dalam menuntut ilmu, maka Allah akan menaungi, para malaikat akan menaungi dengan keberkahannya, dengan sayap-sayapnya sehingga Allah pun mengampuni dosa-dosa siapapun yang dalam majelis ilmu. Asy-Syaukani rahimahullah berkata, ja'ala jalisa ulaika al-qaumi mithlahu ma'a annahu laysa minhum wa inna ma 'adat 'alaihi barakatuhum fasara kawahidin minhum ya. Nah, tadi si A tadi yang hanya mampir saja, hanya keperluan saja, tapi keberkahan mereka ikut mengenainya, maka jadilah ia laksana salah seorang dari mereka. Jadi seperti itu, padahal cuma hajah aja, dia mungkin mengambil kunci atau apa sebentar dia datang duduk, kemudian dia pulang seperti itu, tapi dia dapat pun keberkahan karena Allah mengatakan tidak pernah merugi celaka orang yang duduk bersama mereka. Nah, ini maksud dengan majelis zikir dalam hadis di atas adalah majelis yang mencakup zikir kepada Allah dengan tasbih, takbir dan lainnya. Demikian juga membaca Al-Quran, berdoa untuk meraih kebaikan dunia dan akhirat, pembacaan hadis-hadis, mempelajari ilmu syari'i, ya, tauhid, sirah seperti kita dan lain-lainnya, dan diskusi mengenainya. Nah, selain itu terlalu banyak dalil yang menunjukkan keutamaan untuk bermajelis dan bersahabat dengan kaum solehin dan para ulama. Jika tidak bisa bersahabat langsung dengan mereka, maka semoga keberkahan mereka bisa diperoleh dengan membaca buku-buku mereka. Ya, kita sering baca buku-buku mereka atau mendengar kajian dan wejangan mereka. Dari sini kita mengetahui bahwa keberkahan Rasulullah SAW adalah keberkahan zat. Adapun keberkahan para ulama dan kaum solehin selain beliau adalah keberkahan maknawi, bukan secara zat. Ya, jadi bukan orangnya langsung. Kalau Nabi zat, ya. Nabi kita katakan zat dan maknawi apapun. Jadi zat secara zatnya berkah Nabi, apa yang disampaikan Nabi berkah, semua ikut Nabi kita akan bahagia seperti itu. Nah, dari sisi ini keberkahan maknawi maka bisa dikatakan bahwa setiap muslim bisa saja menjadi berkah. Nah, jadi kalau seandainya secara sisi maknawi, berarti mungkin bisa kita katakan bahwasanya eh, apa namanya? Secara maknawi bisa dikatakan setiap muslim itu bisa saja menjadi berkah. Ya, setiap muslim ini bisa saja menjadi berkah. Ya, dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Inna minas syajarati lama barakatuhu ka barakatil muslim yan nakhlah. Sungguhnya di antara pepohonan ada sebuah pohon yang keberkahannya seperti keberkahannya seorang muslim, yaitu pohon kurma. Jadi apa namanya, seperti pohon kurma ya. Jadi pohon kurma ini berkah dia. Ya. Nah, maksudnya yaitu pohon kurma berkah dan bermanfaat bagi seluruh bagian pohonnya. Batangnya bermanfaat, daunnya bermanfaat, buahnya bermanfaat, bahkan bijinya pun bermanfaat. Jadi betul berkah nih. Semua bisa dipakai kalau kurma ya, luar biasa. Ya.
Ini luar biasa kurma manfaatnya dan lain-lain. Nanti dari segi medis pun luar biasa. Ya, apalagi misalkan tamar ajwa ya, kurma ajwa ya, makan dalam sebuah hadis man akala barang siapa yang makan 7 buah kurma dalam sehari, maka dia tidak terkena sihir dan terkena racun. Artinya luar biasa ini perlu pembuktian secara medis ya teman-teman. Ya. Memang luar biasa karena memang seginya apa gulanya alami. Kenapa orang kadang kalau makan kurma ini tahan. Ya, kalau dia berpuasa ada makan kurma lebih tahan. Ya, kenapa para sahabat dahulu kadang buka dengan kurma dulu yang manis-manis ya. Artinya yang manis-manis zatnya bukan yang manis-manis ditambah gula. Ya, kalau manis-manis ditambah gula bisa kolesterol, bisa naik gula darah. Ya. Nah, seperti itu. Jadi yang betul adalah yang manis secara zatnya. Karena kalau teman-teman buka puasa hari ini pasti nanti sirup lah, es teh manis lah, itu bukan manis, salah itu sebenarnya yang manis secara zatnya. Makanya Nabi mengatakan bukalah dengan kurma, ya kalau nggak ada dengan air putih dulu. Ya, seperti itu. Mungkin teman-teman masih masih sehat-sehat hari ini, tapi kalau udah berumur nanti 40-an, 50-an, seperti Ustaz 40-an ya, lebih dan lain-lain 50, 60-an itu udah mulai itu naik ngeri ya, artinya harus kita jaga makanan. Tidak begitu dengan kurma. Ya, kurma begitu berkah buahnya ya, dari segi daunnya, buahnya, bijinya bahkan. Demikianlah hendaknya seorang muslim ya, keberkahan yang mencakup seluruh kondisinya dan manfaat berkesinambungan bagi dirinya dan bagi orang lain bahkan setelah meninggalnya dengan ilmu dan harta wakafnya. Nah, seperti itu. Jadi orang yang punya ilmu dia meninggalkan ilmunya, orang yang punya ilmu dan harta meninggalkan kedua-duanya. Yang tidak punya ilmu, yang punya harta maka dia wakafkan sesuatu. Ya mungkin dengan hartanya dia bangun masjid, dengan hartanya dia wakafkan untuk pesantren, untuk berbagai kemaslahatan umat ini tentu luar biasa ya akan menjadi pahala jariah baginya dan akan terangi kuburnya di hari akhirat kelak. Nah, karenanya Usaid bin Al-Hudayr berkata kepada Aisyah, "Ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakar." Ini bukanlah keberkahan kalian yang pertama kali wahai keluarga Abu Bakar. Ya. Jadi semua keberkahan yang dimaksud di sini adalah keberkahan seorang muslim. Demikian juga keberkahan keluarga Abu Bakar. Bukanlah keberkahan zat, melainkan keberkahan maknawi. Keberkahan karena amal dan iman. Keluarga Abu Bakar. Ya ayahnya soleh, anaknya soleh. Semua baik. Ya. Dan subhanallah. Nah, kaidah yang ketujuh tentang ngalap berkah ini, maksud dari penjudulan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di atas adalah bagaimana hukum seorang mencari berkah dengan pohon dan batu. Cari berkah dengan pohon dan batu, hukumnya adalah musyrik. Hukumnya adalah musyrik. Kemudian perkataan atau menulis atau yang semisalnya mencakup semua perkara yang tidak disyariatkan dan dicari keberkahan darinya, seperti mengusap kuburan, mencium tangan atau anggota tubuh kiai, ya. Boleh-boleh saja sebenarnya mencium tangan atau anggota tubuh kiai, tapi jangan berlebih-lebihan, ya. Dan yang semacamnya, karena mencari keberkahan adalah ibadah, sehingga tidak boleh mencari keberkahan kepada selain Allah atau pada perkara-perkara yang tidak diizinkan. Boleh kita cium tangan, boleh. Ya. Mungkin adat kita mencium tangan para ulama seperti itu, tapi tidak mesti juga harus apa dia harus memang berlebih-lebihan bola balik kita cium itu ada sebagian apalagi harus merangkak seperti itu mencium kakinya seperti itu ya maka tidak perlu ya tidak perlu. Nah bertabaruk dengan yang tidak sesuai dengan syariat bisa menjadi merupakan syirik kecil dan bisa menjadi syirik akbar. Apabila orang itu meyakini bahwa benda-benda tersebut, pohon-pohon tadi, batu-batu tadi, menjadinya sebab keberkahan, maka ini termasuk syirik kecil. Ya, maksudnya begini, eh, benda-benda tersebut hanyalah sebab yang Allah alirkan keberkahan melalui benda tersebut. Sebab karena Allah alirkan keberkahan ke benda tersebut, maka ini syirik kecil. Persis seperti keyakinan orang-orang yang memakai jimat, yaitu meyakini bahwa jimat tersebut hanya sebab dari keberhasilan dari Allah. Jadi sebab dari Allah kalau pakai jimat nih, insya Allah dia kuni. Tapi dia nggak yakin ini jimat sendiri, tapi sebabnya apa yang menyebabkan itu Allah keberkahan itu. Ini syirik kecil. Namun menjadi syirik akbar jika ia meyakini bahwa dengan menempelkan tangannya baik itu kuburan, batu, pohon ataupun nongkrong di kuburan misalkan, semua itu diyakini mendekatkan
dirinya kepada Allah, ya, mendapatkan keberkahan dari Allah, ya, eh, dan juga mendekatkan diri, maka apa namanya, ini syirik besar ini, ya. Hmm. Semua itu diyakini mendekatkan dirinya kepada Allah dan bukan hanya sekedar mendapatkan keberkahan tapi juga mendekatkan diri kepada Allah. Maka kuburan tersebut atau penghuni-penghuni tersebut ataupun tempat berkah tersebut telah dijadikan tandingan bagi Allah. Nah, jadi kalau ya tadi itu sebab keberkahan menempelkan tangannya di pohon, di kuburan lah, nongkrong di kuburan lah, dia yakin akan berkah bukan karena Allah, karena dengan sendirinya, maka ini adalah membuat tandingan kepada Allah. Paham ya, teman-teman ya? Kalau dia meyakini yang menyebabkan keberkahan itu Allah, ya, maka ini sedikit kecil, walaupun zat tersebut, karena zat itu nggak ada berkahnya. Ya, tadi kayak pohon, sembarangan ya, pohon ya. Ya, kalau pohon zaitun ada keberkahan secara zatnya memang. Ini pohon-pohon lain nggak jelas lah, pohon-pohon yang lain mungkin dikeramatin, dikultuskan di sebagian daerah. Ya, dan bahkan tidak ada dalil Al-Quran, tidak ada hadis Nabi SAW. Apa yang kita kultuskan? Oh, ini udah turun temurun, nggak perlu. Kalau dia yakin yang menjadi keberkahan itu seolah-olah dia yakin Allah itu yang kasih keberkahan di situ, maka itu syirik kecil. Tapi kalau dia yakin itu zat memang kita pegang itu berkah, itu membuat tandingan kepada Allah SWT. Baik, silahkan dibaca dalil pertamanya tentang uh, mengalap berkah. Ya. Silahkan siapa yang baca. Afara'aitum, firman Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata ats-tsalitsata al-ukhra. Alakumudz dzakaru wa lahul untha. Tilka idzan qismatun dhiza. In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Artinya, maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manat yang ketiga, yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Apakah patut untukmu anak laki dan untuk Allah anak perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangka-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Dan sungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka. Quran Surat An-Najm ayat 19-23. Baik, itu dia. Sungguhnya Lat wal Uzza, mereka menyembah berhala-berhala yang dipuja oleh orang-orang jahiliyah dahulu, yaitu Al-Lata, Al-Uzza, dan Al-Manat. Ya, adalah nama-nama berhala yang dipuja oleh orang-orang jahiliyah dahulu. Adapun Latta, Al-Lata, Al-Lata dengan tanpa mentasydid huruf ta, Al-Lata, ya, bukan Al-Latta, ya. Bukan Latta, tapi Lata, Al-Lata, ya. Adalah sebuah batu putih yang dipahat. Lata ini adalah sebuah batu putih yang dipahat serta dibangunkan rumah padanya dengan sitar, kain yang menutupinya, dan ada sadanahnya, para juru kuncinya. Al-Lata diagungkan di kota Taif oleh kabilah Thaqif. Ya, dia diagungkan di kota Taif, ya, daripada kabilah Thaqif. Al-Lata. Jadi batu putih yang dipahat serta dibangunkan rumah padanya dengan sitar. Ya. Kain yang menutupinya dan ada sadanahnya, para juru kunci. Jadi rumah, ya, dibangunkan rumah, ada sitarnya, ada sadanahnya. Jadi dipercayalah sama mereka ini setan. Dalam sebagian qiraah dibaca dengan mentasydid huruf ta, al-latta, al-latta. Nah, jika demikian maknanya diambil dari nama seorang yang baik, di mana profesinya adalah dia membuat adonan makanan, latta, yalutu, untuk dibagi-bagikan kepada jemaah haji. Ya. Ada pula yang berpendapat bahwa nama asli Al-Lata adalah Amir bin
Az-Zarib yang merupakan penguasa Arab pada zamannya yang keputusannya tidak bisa ditentang oleh rakyat. Macam-macam ya. Kata orang soleh yang dia memang suka membuat adonan-adonan makanan, dia bagikan kepada jemaah haji, dia meninggal, kemudian dia dikeramatkan. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya Al-Lata ini adalah batu putih yang dipahat serta dibangunkan rumah padanya dan ada sitar ya. Dan ada juga juru kuncinya. Dan yang terakhir adalah diantaranya Al-Lata ini adalah seorang yang bernama Amir Az-Zarib yang merupakan penguasa Arab pada zamannya yang keputusannya tidak bisa ditentang oleh rakyatnya. Ya, Mujahid berkata, "Kana yaluttu sawiqa famata fa'akafu ala qabrihi." Al-Lata ini dahulu, Al-Lata dahulu adalah seorang yang biasa mengadon roti lalu ia meninggal. Kemudian mereka pun melazimi menetap kuburannya untuk beribadah. Ya, fa'akafu. Al-Uzza adalah pohon yang dibangunkan rumah padanya serta diberikan sitar kain. Ia terletak di Nakhlah antara kota Madinah dan Mekah. Ini Al-Uzza. Ini Al-Uzza. Tadi Al-Lata. Ini Al-Uzza. Ya. Jadi di antara Mekah dan Madinah terletak di kota Nakhlah. Ya. Dan diagungkan oleh kaum Quraisy. Al-Uzza nih. Uzza. Kalau Al-Lata tadi kota Taif. Ya. Dibangunkan rumah juga. Tapi dia pohon. Dia adalah pohon nih. Al-Uzza adalah pohon yang dibangunkan rumah padanya. Dia pohon. Aneh-aneh orang jahiliyah dulu. Pohon diagungkan. Ada di film-film Avatar. Ya. Pohon diagungkan. Pohon. Dia makhluk Allah. Tapi nggak perlu kita agungkan. Mereka aja bersujud. Nah, ya, ya. Al-Manat adalah berhala yang terletak di Al-Mushallal di Kudaid. Yang terletak antara Mekah dan Madinah. Dan diagungkan oleh kabilah Khuza'ah, Al-Aus dan Khazraj. Jadi kalau Al-Lata kabilah Taif ya, di Taif oleh kabilah Thaqif, kota Taif. Kalau Al-Uzza terletak di Nakhlah antara kota Madinah dan Mekah dan diagungkan oleh orang-orang Quraisy. Al-Uzza dia adalah pohon. Sedangkan Al-Manat yaitu berhala yang mereka ciptakan ya, dari batu mungkin ya, dari batuan dipahat ataupun seperti itu. Dia terletak antara Mekah dan Madinah di Kudaid ya. Dan dia diagungkan oleh Khuza'ah, kaum Aus dan Khazraj Madinah ya. Hisham bin Al-Kalbi berkata, berhala Manat lebih dahulu daripada Al-Lata. Ya, berhala Al-Manat lebih dahulu daripada Al-Lata. Ali radhiyallahu anhu lalu menghancurkan Al-Manat atas perintah Rasulullah SAW. Ta'ala Fathu Makkah. Ya, Al-Lata lebih baru daripada Al-Manat dan dihancurkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah atas perintah Rasulullah SAW. Tak kala kabilah Saqif masuk Islam. Jadi Al-Manat ini lebih tua sebenarnya usianya ya dari Al-Lata. Ya, nanti dihancurkan oleh Ali bin Abi Thalib atas perintah Nabi Muhammad. Al-Lata juga dihancurkan oleh Mughirah bin Syu'bah atas perintah Rasulullah. Tak kala kabilah Saqif masuk Islam. Itu Al-Lata ya. Berhala Uzza lebih baru daripada berhala Al-Lata. Letaknya di lembah Nakhlah antara Zatur Irq dan ia dihancurkan oleh Khalid bin Walid atas perintah Rasulullah di tahun peristiwa Fathu Makkah. Jadi yang paling legend nih Manat, kemudian Uzza, kemudian baru Manat, kemudian Al-Lata, baru kemudian Al-Uzza. Nah sebenarnya masih banyak berhala-berhala lainnya yang masih diagungkan oleh orang-orang Arab jahiliyah dahulu dan memiliki sadanah yaitu juru kunci tersendiri. Akan tetapi ketiga berhala inilah yang paling terkenal di antara berhala-berhala yang lain. Nah, nama ketiga berhala tersebut dinamakan oleh kaum musyrikin dengan mengambil nama-nama Allah, akan tetapi ditakniskan. Ya, mengambil nama-nama Allah tapi ditakniskan. Takniskan itu diwanitakan, dicewekkan. Ya. Al-Lata berasal dari Allah, Al-Uzza berasal dari Al-Aziz. Al-Lata berasal dari Allah.
ya, tapi ditakniskan, ya, di dhamir musanna, ya, apa namanya, dimusannakan, apa diwanitakan, ya, ini pahala mereka. Makanya dalam ayat tersebut kan, alakumuz dzakaru wa lahul untha, sedangkan kalian benci anak-anak wanita, ya, kalian untuk laki-laki, kalian, tapi kalian mensifati uh, alakumuz dzakaru wa lahul untha, dan bagi Allah anak-anak perempuan. Ya, mereka menamakan malaikat itu anak-anak perempuan Allah, ya. Ini kebatilan tentunya. Jadi itu dia ditakniskan, ya. Sedangkan Al-Lata dari Allah, Al-Uzza dari Al-Aziz, Al-Manat berasal dari Al-Mannan. Al-Mannan, ya, ditakniskan, ya. Al-Lata dari Allah, Al-Uzza dari Al-Aziz, Al-Manat dari Al-Mannan. Ya, bisa dilihat di kitab Fathul Majid, ya. Ada yang mengatakan bahwa penamaan Manat berasal dari banyaknya darah persembahan yang tertumpah yumna di sisinya untuk mencari keberkahan. Wallahu a'lam. Ya. Nah, ini dia, ya. Mereka mengklaim bahwa berhala-berhala tersebut adalah putri-putri Allah. Padahal mereka sendiri tidak suka anak-anak perempuan, bahkan sampai mengubur anak-anak perempuan hidup-hidup, ya. Namun dengan lancangnya mereka menisbahkan anak-anak perempuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sisi argumentasi yang ingin disampaikan oleh penulis di sini dari ayat atas, bahwa penjelasan bahwasanya berhala dapat berupa berbagai bentuk, baik batu seperti mana, kuburan sebagai berhala seperti Al-Lata jika dibaca dengan mentasdid huruf ta, pohon sebagaimana berhala Al-Uzza, ya. Uzza ini pohon, ya. Batu Manat, ya. Sama dengan Uzza juga, ya. Apa namanya? Manat itu kuburan, ya. Eh, ya. Yang Uzza itu yang pohon, ya. Manat kuburan batu lah, batu, ya. Manat itu batu, Lata itu batu juga, ya. Uzza itu pohon. Nah, barang siapa yang mencari keberkahan pada pohon, batu, dan yang semisalnya, sungguhnya perbuatan tersebut mirip dengan kebiasaan kaum musyrikin. Nah, jadi kalau hari ini tadi datang batu-batu, ya, batu nisan, apalah, mirip kebiasaan kaum musyrikin yang mencari-cari keberkahan di berhala-berhala tersebut, padahal semuanya tidak mendatangkan kemanfaatan dan kemudaratan. Ya, dalam ayat ini Allah menyangkal tindakan kaum musyrikin yang tidak rasional, karena mereka menyembah ketiga berhala yang tidak dapat mendatangkan manfaat dan tidak pula dapat menolak mara bahaya. Allah Subhanahu wa taala mencela tindakan zalim mereka, ya, karena memilih untuk diri mereka sendiri jenis yang baik untuk mereka anak laki, dan memberikan untuk Allah jenis yang buruk dalam anggapan mereka anak perempuan. Oleh sebab itu, bab ini adalah larangan ngalap berkah kepada pohon dan batu, adalah penyempurna dari bab sebelumnya tentang larangan memakai jimat. Ya. Nah, ini dia. Sama-sama menjelaskan tentang kesyirikan berupa menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab diraihnya kebaikan dan tertolaknya mara bahaya. Dari sini bisa diperinci jika seorang hanya mencari keberkahan dari batu, pohon, kuburan, batu akik, dan yang semisalnya, maka hukum asalnya adalah syirik kecil. Ya, mencari keberkahan, hukum asalnya adalah kecil. Adapun jika selain itu disertai dengan bentuk ibadah, udah mulai ibadah nih, udah mulai sujud di situ, harus sholat rakaat, 2 rakaat di situ misalkan, ya, ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui tabaruk, mengusap-ngusap dan semisalnya, maka ini merupakan syirik besar. Nah, kalau harus sudah sholat di kuburan itu, harus menghadap kuburan itu, harus ngusap-ngusap, dia yakin ada keberkahan. Nah, ini membuat tandingan kepada Allah. Sama seperti orang musyrikin dulu, mereka percaya juga Allah. Ya, dalam sebuah ayat dalam surah Al-Ankabut, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda wa sakhara syamsa wal qamara la yaqulunna Allah. Kalau kita tanya kepada orang-orang musyrikin Arab, siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menjalankan semua itu adalah Allah, mereka mengatakan. Tapi mereka di satu sisi Wallata wal Uzza, demi Lata demi Uzza, mereka bersumpah, ya, mereka melakukan karena berat, ya, dirinya. Nah, apalagi mereka sudah mengkultuskannya. Nah, oleh karena itu berbeda antara tabaruk yang dilakukan sebagian saudara kita di kuburan dengan mengambil tanah dan mengusap kuburan yang ada pada asalnya adalah syirik kecil, dengan model tabaruk yang dilakukan oleh kaum Syiah terhadap kuburan Al-Husain di Karbala yang merupakan syirik besar karena disertai bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini di kuburan Karbala itu mereka ada syirik besar itu, apa-apa, ya, mereka lakukan, ya. Nah,
beribadah, bahkan menyanjung-nyanjung, ya, menampilkan tempatnya Hussein ya, melebihi daripada makam Nabi Muhammad SAW. Ya. Baik, cukup di sini ya. Insya Allah nanti pada Selasa yang akan datang kita bahas eh, dalil yang kedua. Di sini cuma musannif menyebutkan dua dalil ya, dua dalil. Dan pertemuan nanti di bab 9 nanti ada bab maja'a fi dzabhi li ghairillah, itu menyembelih binatang untuk selain Allah. Ya, begini ya teman-teman, bagaimana hari ini kita sudah tahu, pahami bagaimana bentuk keberkahan sebenarnya, kaidah-kaidah syariat yang tujuh tadi, yang enam ke tujuh tadi harus kita ingat. Ya, artinya tidak semua orang saleh itu sama kita kultuskan kesalehannya seperti Nabi SAW. Ya, begitu juga tadi barusan kita pelajari bahwasanya bagaimana Allata wal Uzza wa Manata Tsalisata al-Ukhra, bagaimana sejarahnya, bagaimana mereka diagungkan ya seperti itu. Barakallahu fiik, ya kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. أقول قولي هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. عفوا.